Rumah itu tidak besar, tetapi selalu terasa hangat. Setiap pagi, Elina selalu bangun lebih dulu. Bahkan sebelum alarm ponselnya berbunyi. Ia terbiasa membuka mata saat langit masih pucat, saat dunia belum sepenuhnya terjaga. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Ketika Alan keluar dari kamar mandi, rambutnya masih sedikit basah. Elina sedang menatap piring di meja makan. "Pagi," sapa Elina sambil tersenyum. Alan berhenti sejenak, menatap istrinya. Ia selalu melakukan itu, mengambil 1 detik tambahan hanya untuk memastikan Elina benar-benar ada di hadapannya. "Pagi," jawabnya. Mereka duduk berhadapan, makan dengan tenang. Tidak banyak bicara. Tidak ada keluhan. Tidak ada pertengkaran. Pernikahan mereka terlihat sempurna dari luar. Namun di antara ketenangan itu, Elina menyimpan sesuatu di dadanya. Sebuah rindu yang tidak pernah ia suarakan dengan lantang. Rindu pada seorang anak. Sebelum rumah itu ada, sebelum janji suci terucap, Alan sudah lebih dulu membuka bagian dirinya yang paling rapuh. "Elina," katanya akhirnya di suatu sore, suaranya berat. "Aku punya trauma. Tentang masa kecilku. Tentang ayahku." Kata-kata itu membuka pintu panjang yang selama ini terkunci. Alan bercerita tentang ayahnya yang kasar, pemabuk, dan tak pernah mengenal belas kasihan. Tentang bagaimana ia dipaksa bekerja sejak usia yang seharusnya diisi bermain. Tentang pukulan yang datang tiba-tiba, tentang suara ibunya yang menangis dalam diam karena tak berdaya. "Aku takut punya anak," ucap Alan lirih. "Aku takut tanpa sadar aku akan menyakiti mereka. Aku bahkan tidak berani menggendong bayi, Elina. Tanganku gemetar. Aku takut tanganku terlalu keras." Elina merasakan dadanya sesak. Air matanya nyaris jatuh. Namun ia tidak mundur. "Aku tidak menikah dengan masa lalu kamu," katanya lembut. "Aku menikah dengan kamu yang sekarang. Dan aku percaya kamu bukan ayahmu." Alan menangis hari itu. Tangis yang tidak pernah ia izinkan keluar selama bertahun-tahun. Pernikahan mereka berjalan tenang. Mereka jarang bertengkar. Jikapun ada perbedaan pendapat, Elina sering memilih mengalah. Bukan karena takut, melainkan karena ia mencintai Alan dan memahami lukanya. Namun rindu itu tumbuh pelan-pelan di hati Elina. Setiap kali ia melihat anak kecil di taman, dadanya bergetar. Setiap kali ia melihat ibu menggendong bayi, matanya berkaca-kaca. Ia sering menahan napas saat melihat iklan susu bayi di televisi. Ia mencoba membicarakan hal itu. Namun setiap kali kata anak terucap, Alan berubah. Bahunya menegang. Tatapannya kosong. Suaranya dingin dan pendek. Dan Elina selalu mengalah. Ia menyimpan rindunya sendiri, membawanya dalam doa-doa panjang setiap malam. Pagi itu, Elina berdiri lebih lama di kamar mandi. Elina berdiri lama di depan wastafel, menatap pantulan dirinya sendiri di cermin. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Tangannya menggenggam alat tes kehamilan yang sejak beberapa menit lalu tak berani ia lihat kembali. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan menurunkan pandangan. 2 garis merah. Jelas. Tegas. Tak memberi ruang untuk ragu. Ia hamil. Selama beberapa detik, yang ia rasakan hanyalah kebahagiaan yang begitu besar hingga membuat dadanya terasa sesak. Tangannya menutup mulut, menahan isak yang hampir pecah. Bayangan tentang kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya hadir begitu nyata.
Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Wajah Alan muncul dalam benaknya. Elina memejamkan mata. Ingatannya melayang pada setiap momen ketika Alan menegang setiap kali pembicaraan tentang anak muncul. Bagaimana jika Alan tidak siap? Elina memeluk lututnya sendiri. Tangisnya jatuh tanpa suara. Aku harus bagaimana, ya Allah, bisiknya lirih. Akhirnya Elina memutuskan untuk diam. Untuk sementara. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Elina. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa mual ringan. Bau kopi yang biasanya ia nikmati kini membuat perutnya bergejolak. Ia menutupinya dengan senyum, dengan alasan masuk angin atau kurang enak badan. Hari itu, Alan pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya tampak lelah. Kemeja kerjanya kusut, dasinya sudah dilepas. Ia menjatuhkan tas kerjanya di sofa dengan napas berat. Elina yang sejak tadi menunggu di ruang keluarga segera menghampiri. Ia bisa merasakan aura gelisah dari suaminya. Alan duduk sambil memijat pelipisnya. Investor utama mundur, ucap Alan pelan, namun suaranya syarat tekanan. Kalau dana ditarik, proyek bisa berhenti. Elina terdiam. Ia tahu betul betapa besar tanggung jawab Alan di perusahaan itu. Ia mendekat, duduk di samping Alan. Tangannya menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Kita pasti bisa cari jalan keluar, katanya pelan. Alan tidak menjawab. Kepalanya penuh. Dan entah dorongan apa yang membuat Elina akhirnya berkata, "Lan, soal anak." Alan menoleh cepat. Sorot matanya berubah. "Kenapa kamu bahas itu sekarang?" Nada suaranya meninggi. Elina terkejut. "Aku cuma ingin bicara." "Aku sedang pusing, Elina," potong Alan keras. "Masalah di kantor belum selesai, dan kamu tambah beban dengan topik itu." "Ini bukan beban Alan. Buat aku ini beban Elina." Alan berdiri. Dadanya naik turun. "Kamu tahu aku belum siap. Kenapa kamu terus memaksa?" Air mata Elina jatuh. Kata-kata itu menghantam Elina tanpa ampun. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik, mengambil tasnya, dan melangkah keluar rumah dengan hati hancur. Alan menyadari kesalahannya, namun terlambat. "Elina," teriaknya sambil menyusul. Namun Elina sudah masuk mobil. Mobil melaju kencang di jalanan yang basah. Air mata Elina mengaburkan pandangan. Dadanya sesak. Lampu kendaraan dari arah berlawanan menyilaukan. Suara benturan keras terdengar. Gelap. Ketika Alan tiba di rumah sakit, tubuhnya gemetar. Bajunya basah oleh keringat dingin. Ia mondar-mandir di lorong dengan napas tercekat. Seorang dokter akhirnya menghampiri. "Istri Anda mengalami trauma benturan cukup berat," kata dokter itu pelan. "Dan, kami mohon maaf. Janin tidak dapat diselamatkan." Kata-kata itu menghancurkan segalanya. Alan terduduk. Tangannya menutup wajah. "Elina hamil?" Suaranya bergetar. Dokter mengangguk. Dunia Alan runtuh. Penyesalan menghantamnya seperti ombak besar. Jika saja ia lebih sabar. Jika saja ia mendengar. Jika saja ia tahu. Kesadaran Elina datang perlahan, matanya terbuka, menatap langit-langit putih yang asing. Kepalanya terasa berat. Saat ia mencoba menggerakkan tubuh, nyeri menjalar dari tengkuk hingga pelipis. Ia mengerang pelan. "Elina." Suara itu terdengar dekat.
Suara laki-laki. Dalam. Elina menoleh perlahan. Seorang pria berdiri di samping ranjangnya. Wajahnya pucat, matanya merah, seolah belum tidur berhari-hari. Ada sesuatu dalam tatapannya, campuran rindu, cemas, dan harapan yang nyaris putus. Namun bagi Elina, wajah itu asing. Dadanya mendadak berdebar cepat. Napasnya memburu. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menyergap, seperti bayangan buruk yang tak ia pahami asalnya. "Siapa? Kamu?" tanyanya lirih, nyaris berbisik. Alan membeku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada kabar keguguran yang ia terima beberapa hari lalu. Tangannya gemetar saat ia mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. "Aku." "Alan," ucapnya pelan. "Suamimu." Elina mengernyit. Kepalanya terasa berdenyut hebat. Kata suami itu tidak membawa kehangatan apapun, justru memicu rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. "Jangan dekat-dekat," katanya tiba-tiba. Suaranya gemetar, matanya memancarkan kepanikan. "Aku pusing." Elina memejamkan mata, tangannya mencengkeram selimut erat-erat. Napasnya semakin tidak teratur. Alan mundur satu langkah. Dokter datang tak lama kemudian, menjelaskan kondisinya. Amnesia sementara akibat trauma benturan. Ingatannya terhenti di titik terakhir sebelum kecelakaan. Dan Alan akhirnya tahu, ingatan Elina hilang, hanya menyisakan sepotong adegan pertengkaran mereka sebelum kecelakaan. Malam itu, Alan tidak pulang. Ia menggelar sajadah di musola rumah sakit. Sujudnya panjang. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Jika ini hukuman untukku, aku terima," bisiknya. Asal Elina sembuh. Hari-hari perawatan Elina berlalu dalam keheningan yang menyakitkan. Orang tua Elina selalu berada di sisinya. Mereka berbicara, menguatkan, meyakinkan bahwa Alan bukan orang jahat. Bahwa Alan adalah suami yang sangat mencintainya. Namun Elina masih belum bisa menerima kehadiran Alan terlalu lama. Setiap kali Alan berada di ruangan lebih dari beberapa menit, Elina akan mengeluh pusing, dadanya terasa sesak. Alan mengerti. Ia memilih menjaga jarak. Ia datang ketika Elina tertidur. Duduk di kursi dekat ranjang, memandang wajah istrinya yang pucat, jemarinya gatal ingin menyentuh, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin menjadi sumber ketakutan Elina. Ketika Elina akhirnya diperbolehkan pulang, Alan sempat ragu. Namun orang tua Elina meyakinkan bahwa rumah sendiri mungkin bisa membantu pemulihan. Di rumah, kecanggungan terasa nyata. Elina berdiri di ruang tengah, menatap sekeliling seolah sedang bertamu ke rumah orang asing. "Aku tidur di mana?" tanyanya pelan. Alan menelan ludah. "Kamar sebelah. Kalau masih belum nyaman tidur di kamar kita." Elina mengangguk tanpa menatapnya. Malam itu, Alan tidur di sofa. Selimut tipis tak mampu menghangatkan tubuhnya. Yang lebih dingin adalah perasaan rindu yang tak bisa ia salurkan. Ia mendengar langkah kaki Elina ke dapur tengah malam. Ia ingin bangkit, bertanya, membantu. Namun ia tetap diam. Mencintai dari jarak ternyata jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan. Hari-hari berikutnya, Alan menjalani rutinitas baru. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seperti biasa, meski Elina sering hanya memandang tanpa banyak bicara. Ia memastikan pintu terkunci dengan baik. Ia menelpon dari kantor hanya untuk memastikan Elina baik-baik saja. Ia tidak pernah memaksa. Ketika Elina duduk sendirian di ruang keluarga,
Alan akan duduk agak jauh, membuka album foto lama. "Kita dulu sering ke sini," katanya pelan, menunjuk foto mereka di pantai. "Kamu suka laut?" Elina memperhatikan foto itu lama. Ada rasa hangat samar di dadanya, meski ingatan tak kunjung kembali. Kadang Alan bercanda kikuk. Kadang ia hanya duduk menemani tanpa bicara. Perlahan, Elina mulai merasa aman. Ia mulai menunggu suara mobil Alan di sore hari. Mulai bertanya jam berapa Alan pulang. Mulai tersenyum ketika Alan membawakan camilan kesukaannya, tanpa tahu kenapa makanan itu terasa familiar. Suatu malam, Elina tiba-tiba berkata, "Aku boleh tidur di kamar itu?" Alan terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Tentu," jawabnya lembut. "Kalau kamu nyaman." Malam pertama Elina kembali tidur di kamar itu terasa asing sekaligus hangat. Alan menghadap ke sisi lain, menahan diri agar tidak bergerak terlalu dekat. Namun bagi Alan, itu sudah lebih dari cukup. Elina berbaring di sisi ranjang dengan punggung menghadap Alan. Jarak di antara mereka masih ada, tipis namun terasa jelas. Elina bisa mendengar napas Alan yang teratur, bisa merasakan kehadirannya meski tanpa sentuhan. Ada rasa aman yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuat dadanya menghangat tanpa sebab. Hari-hari berikutnya, Elina mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ketika Alan pulang dari kantor dan menyapanya dengan senyum lelah, dada Elina bergetar halus, seperti ada sesuatu yang ingin melompat keluar dari dalam dirinya. Ia tidak ingat kenapa perasaan itu muncul. Namun setiap kali Alan berada di dekatnya, Elina tahu satu hal, ia tidak ingin menjauh. Di dapur, saat mereka berdiri berdekatan tanpa sengaja, Elina bisa merasakan kehangatan tubuh Alan, cukup dekat hingga membuatnya gugup. Ia selalu berpura-pura sibuk, padahal hatinya berisik. Elina mulai bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan kebersamaan ini menjadi sesuatu yang ia tunggu. Dan mengapa, setiap kali malam tiba, ia berharap Alan akan pulang sedikit lebih cepat. Alan sangat senang menyadari perubahan Elina itu. Ia melihatnya dari senyum kecil yang kini lebih sering muncul, dari caranya menunggu tanpa kata. Alan memilih diam, menikmati perlahan jarak yang kian menyempit, takut jika satu langkah terburu-buru justru membuat Elina menjauh lagi. Siang itu, Elina membereskan laci meja rias. Tangannya berhenti ketika menemukan sebuah benda kecil yang terbungkus kain. Tes kehamilan. 2 garis merah. Dadanya terasa sesak. Kepalanya berdenyut hebat. Ruangan seolah berputar. Potongan-potongan ingatan datang menghantam tanpa ampun. Tangisan di kamar mandi. Doa-doa panjang. Ketakutan. Pertengkaran. Mobil melaju kencang. Benturan keras. Gelap. Dan janin itu. Ketika Alan pulang, ia tersenyum melihat Elina menunggunya di sofa. Namun senyumnya luntur seketika saat melihat wajah Elina yang pucat dan tespek di tangannya. "Apa ini, Alan?" Suara Elina bergetar. "Kemana anak kita?" Alan jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ia menjelaskan semuanya. Tentang keguguran. Tentang penyesalan. Tentang ketidaktahuannya. Namun bagi Elina, luka itu terlalu besar. Ia merasa dikhianati oleh keadaan. "Aku butuh waktu," katanya dingin. "Aku pulang ke rumah orang tuaku." Hari-hari tanpa Alan terasa aneh bagi Elina. Ia bersikap dingin setiap kali Alan datang berkunjung. Namun ketika Alan tidak datang suatu hari, Elina justru gelisah. Seperti hari itu.
Sejak pagi, Alan tak datang. Tak ada pesan. Tak ada kabar. Bahkan hingga matahari condong ke barat, bayangan mobil yang biasanya berhenti di depan pagar tak juga muncul. Ada rasa cemas yang tak mampu ia sangkal, rasa yang terlalu dalam untuk disebut sekadar khawatir biasa. Namun akhirnya gengsi itu runtuh. Ia menekan nomor Alan. Tidak aktif. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi telepon rumah mereka. Suara embok Lasmi terdengar lemah di seberang sana. Mas Alan sakit, Nyonya, sejak semalam. Panasnya tinggi. Tadi pagi masih memaksa bangun, tapi akhirnya jatuh lemas lagi. Dunia Elina seolah berhenti berputar. Namun ia langsung bergegas pulang ke rumah mereka. Begitu sampai, Elina langsung ke kamar mereka. Saat pintu kamar terbuka, pemandangan itu membuat matanya langsung basah. Alan terbaring lemah, wajahnya pucat, keningnya berkeringat. Pria yang selama ini selalu berusaha terlihat kuat itu kini tampak begitu rapuh. Elina mendekat tanpa ragu. Tangannya menyentuh dahi Alan, panas. Kenapa bodoh sekali, bisiknya lirih, suaranya bergetar. Alan perlahan membuka mata. Awalnya ia mengira sedang bermimpi. Namun ketika melihat Elina berdiri di sana, dengan mata sembab dan wajah penuh kecemasan, bibirnya bergetar. Elina, suaranya serak. Kamu, pulang. Air mata Elina akhirnya jatuh. Ia mengangguk, lalu duduk di tepi ranjang. Tanpa sadar, jemarinya menggenggam tangan Alan erat, erat sekali, seolah takut pria itu menghilang. Aku pulang, jawabnya pelan. Maaf, aku terlalu lama menjauh. Alan menatapnya lama. Ada haru yang tak mampu ia sembunyikan. Dengan sisa tenaga, ia membalas genggaman itu. Aku nggak pernah marah, katanya lirih. Aku cuma takut kehilangan kamu lagi. Elina menggeleng, air matanya menetes ke punggung tangan Alan. Aku juga takut, Alan. Takut dengan masa lalu, takut dengan rasa sakit, tapi lebih takut kalau hidup tanpa kamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alan menangis. Elina menunduk, lalu menyandarkan keningnya ke tangan Alan. Kita sama-sama terluka, lanjut Elina, tapi kita juga sama-sama ingin sembuh. Aku ingin pulang, Alan, benar-benar pulang. Alan mengangkat tangan dengan gemetar, menyentuh pipi Elina dengan penuh kehati-hatian, seperti dulu, seperti pria yang selalu takut menyakiti. Aku masih belajar, ucapnya jujur. Traumaku belum sepenuhnya hilang. Tapi satu hal yang aku tahu, aku ingin melewati semuanya sama kamu. Elina tersenyum di balik air mata. Kini mereka sadar, cinta bukan tentang menghilangkan luka, tapi tentang memilih tinggal meski luka itu masih ada.